Selamat datang di pembelajaran jarak jauh teknik pemesinan CNC. Hari ini pembelajaran teknik pemesinan CNC dilaksanakan di sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan. Jumlah siswa yang hadir dibatasi agar dapat menjaga jarak. Siswa yang hadir di sekolah wajib menggunakan masker atau penutup wajah dan membersihkan telapak tangan menggunakan hand sanitizer. Inilah siswa yang mengikuti pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Mereka adalah tutor sebaya. Mereka akan menjadi tutor bagi kelompok belajarnya masing-masing. Materi pelajaran yang dipelajari oleh tutor sebaya ialah siklus pembubutan ulir dalam menggunakan kode G76. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu memahami dan menerapkan pemrograman mesin bubut CNC untuk pembubutan ulir dalam menggunakan kode G76. Siswa juga dapat mendemonstrasikan dan mensimulasikan pemrograman mesin bubut CNC untuk pembubutan ulir dalam menggunakan kode G76. Siswa membaca handout dan melakukan tanya jawab tentang fungsi dan format program G76. Siswa membaca dan memahami gambar kerja, serta mencermati petunjuk pembuatan program. Dari gambar kerja dapat diketahui bahwa panjang benda kerja yang dibutuhkan ialah 100 mm dan diameter benda kerja 75 mm. Siswa mulai menulis program secara manual di lembar penulisan program yang telah disediakan. Latihan pemrograman kali ini dibagi menjadi beberapa langkah kerja pembubutan. Pada bagian program awal ditulis parameter pembatasan kecepatan maksimum spindle sebesar 1000 rpm. Sebelum menyayat, pahat bergerak menuju titik 0 mesin dengan perintah G28. Program pembatalan kompensasi pahat G40, besar pemakanan dalam satuan milimeter per putaran G99. Kode program untuk memanggil pahat bubut di rumah pahat nomor 2 menggunakan offset nomor 1. Baris program berikutnya untuk pekerjaan pembubutan muka. Diatur parameter pembubutan menggunakan kecepatan putar spindle berubah atau dinamis. Kecepatan spindle sebesar 800 rpm dengan putaran searah jarum jam. Pahat di program bergerak cepat tanpa menyayat menuju titik koordinat X80 Z0. Kemudian cairan pendingin diaktifkan dan pembubutan muka benda kerja menggunakan kecepatan pemakanan sebesar 1 mm per putaran menuju ke titik pusat benda kerja. Baris program berikutnya cairan pendingin dimatikan, pahat bubut bergerak menuju titik 0 mesin dan melakukan pembatalan offset pahat bubut nomor 2. Kode M01 bersifat pilihan atau opsional dengan catatan tombol berhenti di panel pengendali diaktifkan. Jika tombol berhenti tidak diaktifkan, maka kode M01 diabaikan. M01 disarankan ditulis di setiap pergantian alat potong untuk memberi waktu bagi operator mesin memeriksa benda kerja jika diperlukan. Menulis pemrograman untuk pekerjaan pengeboran, pada baris awal ditulis P0106 memanggil alat potong yang terpasang di rumah alat potong nomor 1 menggunakan offset 6. Baris program berikutnya kecepatan putar spindle diatur tetap, kecepatan putar spindlenya sebesar 350 rpm dengan putaran searah jarum jam. Mata bor diperintahkan bergerak mendekat ke titik pusat benda kerja. Selanjutnya menulis program utama G74 terdiri dari 2 baris. Pada baris pertama G74 R5 artinya mata bor akan bergerak mundur sejauh 5 mm untuk setiap satu langkah gerakan pengeboran. M08 adalah fungsi mengaktifkan cairan pendingin. Sebagai informasi, M08 tidak termasuk ke dalam format program G74. Di baris kedua program G74 ditulis Z-110 adalah titik koordinat akhir pengeboran berada di titik koordinat Z-110. Kemudian Q10000 adalah parameter kedalaman satu langkah pengeboran sebesar 10 mm karena parameter Q dinyatakan dalam satuan mikron. Besar kecepatan pengeboran sebesar 5 mm per putaran. Baris program berikutnya memerintahkan mata bor bergerak menuju ke titik 0 mesin, diikuti dengan pembatalan offset mata bor ditutup dengan M01.
Penulisan program dilanjutkan untuk pekerjaan pembubutan kasar memanjang. Baris pertama ditulis pembatasan kecepatan putar maksimum spindle sebesar 1000 rpm. Pahat diperintahkan bergerak menuju titik 0 mesin. Kemudian ditulis kode program pembatalan kompensasi pahat G40 dan memanggil pahat bubut yang terpasang di rumah pahat nomor 7 menggunakan offset nomor 9. Baris program berikutnya menulis parameter kecepatan putar spindle diatur berubah atau dinamis mengikuti diameter benda kerja. Kecepatan putar spindlenya adalah 180 rpm dengan putaran searah jarum jam. Selanjutnya pahat bubut diperintahkan bergerak menuju ke titik X22 Z1. Gerakannya secara cepat tanpa menyayat menuju titik awal sebelum dilakukan pembubutan kasar. Kemudian menulis program utama G71. Baris program yang pertama adalah U1R1. Parameter U adalah parameter kedalaman penyayatan sebesar 1 mm. Parameter R adalah jarak gerakan mundur pahat atau retrak sejauh 1 mm. Kemudian M08 untuk mengaktifkan cairan pendingin. Meskipun M08 ini tidak termasuk ke dalam format program utama G71. Baris kedua program utama G71 ditulis P200 adalah memanggil nomor blok awal program subrutin, Q300 adalah nomor blok akhir program subrutin, U adalah parameter kelebihan ukuran yang disisakan pada diameter benda kerja sebesar 0,2 mm untuk pekerjaan penyelesaian akhir atau finishing, sementara W0 berarti kelebihan ukuran panjang untuk pekerjaan finishing tidak ada, dan selama siklus G71 besar kecepatan pemakanannya 0,5 mm per putaran. Penulisan program dilanjutkan dengan menulis program subrutin menggunakan metode absolut. Selanjutnya program subrutin akan disebut dengan istilah program sub. Baris pertama program sub ditulis N200 adalah menandai nomor blok awal program sub. Pahat diperintahkan bergerak cepat tanpa menyayat menuju titik koordinat X60Z5. Baris program berikutnya adalah baris program yang berisi perintah penyayatan. Penyayatan akan mengikuti titik-titik koordinat yang ada di benda kerja. Titik-titik koordinat tersebut adalah titik koordinat yang membentuk kontur akhir benda kerja hasil penyayatan. Pada baris akhir program sub ditulis N300G00X20Z5. N300 adalah nomor blok akhir program sub. Pahat diperintahkan bergerak secara cepat tanpa menyayat menuju X20Z5. Setelah menulis program pembubutan kasar, maka dilanjutkan untuk program pembubutan penyelesaian akhir atau finishing. G70 P200. P200 adalah nomor blok awal program sub yang akan dipanggil. Q300 adalah nomor blok akhir program sub yang akan dipanggil. F0,25 berarti besar kecepatan pemakanan selama siklus G70 sebesar 0,25 mm per putaran. Dan M08 mengaktifkan cairan pendingin selama pembubutan penyelesaian akhir. Masih menggunakan pahat yang sama untuk pekerjaan pembubutan penyelesaian akhir. Menulis program untuk pembubutan pinggul atau chamfer. Pahat diperintahkan bergerak secara cepat menuju ke titik koordinat X29,7 Z-20. Kemudian pahat diperintahkan bergerak menyayat menuju ke titik X29,7 Z-25. Dilanjutkan gerakan penyayatan menuju ke titik koordinat X28,2 Z-26,5. Pahat diperintahkan menjauh dari benda kerja menuju titik koordinat X0 Z50 diikuti dengan pembatalan offset pahat bubut yang terpasang di rumah pahat nomor 7 ditutup dengan fungsi M01. Menulis program untuk pembubutan ulir M30 x 1,5 menggunakan kode program G76. Pemrograman diawali dengan mengatur kecepatan putar spindle tetap sebesar 100 rpm dengan putaran searah jarum jam. Kemudian ditulis parameter T0402 memanggil pahat bubut ulir di rumah pahat nomor 4 menggunakan offset nomor 2. Pahat bubut ulir diprogram mendekat ke benda kerja di titik koordinat X28,4 dan Z0. Kemudian pahat diperintahkan bergerak semakin dekat menuju ke titik koordinat X28,4 Z-23. Titik koordinat ini adalah titik awal sebelum pahat mulai menyayat ulir.
Nilai 28,4 diperoleh dari hasil perhitungan diameter minor ulir ditambah 0,2 mm. Selanjutnya menulis program utama G76. Baris pertama program G76 ditulis parameter P yang berisi 6 digit. Angka 01 berarti jumlah pengulangan pembubutan penyelesaian akhir pada penyayatan ulir sebanyak 1 kali. Angka 06 berarti jumlah gerakan mundur selama pembubutan ulir sebanyak 6 kali. Angka 60 berarti sudut puncak ulir adalah 60 derajat, berarti ulir yang dibuat adalah jenis ulir metris. Selanjutnya diatur parameter ketebalan pemakanan maksimum yaitu 0,2 mm pada parameter Q. Parameter Q ini dinyatakan dalam satuan mikron. Parameter R ialah kelebihan ukuran yang disisakan untuk pembubutan penyelesaian akhir pada penyayatan ulir sebesar 0,2 mm. Baris kedua program utama G76 ditulis titik koordinat akhir penyayatan ulir pada sumbu X ialah 30,3 dan Z minus 100. Nilai X sebesar 30,3 merupakan diameter mayor ulir, sedangkan nilai Z minus 100 adalah titik koordinat akhir ulir dinyatakan secara absolut dari titik 0 benda kerja. Parameter P ialah tinggi ulir yang dinyatakan dalam satuan mikron, sehingga tinggi ulirnya ialah 0,9 mm. Tinggi ulir sebesar 0,9 mm diperoleh dari hasil perhitungan kisar ulir dikalikan 0,6. Parameter Q100 adalah ketebalan penyayatan minimum sebesar 0,1 mm karena parameter Q dinyatakan dalam satuan mikron. Terakhir adalah parameter F yaitu kisar ulir sebesar 1,5. Baris program berikutnya ialah pahat bubut diperintahkan bergerak cepat tanpa menyayat, menjauhi benda kerja, pahat menuju koordinat X50, Z50, lalu ditulis pembatalan offset pahat bubut nomor 4. Pada bagian akhir pemrograman ditulis perintah pahat bubut bergerak menuju titik 0 mesin, dilanjutkan kode M05 berarti program berhenti, M09 cairan pendingin dimatikan, serta M30 program selesai. Siswa menjalankan aplikasi simulator program CNC di layar desktop atau laptop. Siswa membuka menu editor kode CNC dan mengetik kode yang telah dibuat. Siswa mengatur dimensi benda kerja melalui menu workpiece parameter. Siswa membuka menu tool parameter, memilih pahat bubut muka dan memasangnya di rumah pahat nomor 2. Pahat bubut dalam dipasang di rumah pahat nomor 7. Kemudian pahat bubut ulir metris dipasang di rumah pahat nomor 4, serta mata bor diameter 22 mm dipasang di rumah alat potong nomor 1. Siswa membuka kembali menu editor kode CNC dan memulai simulasi dengan menekan tombol mulai. Selama proses simulasi berlangsung, gerakan pahat bubut dilukis menjadi garis lintasan pahat yang disebut dengan istilah toolpath. Saat ini mesin sedang mengeksekusi baris program untuk pembubutan muka, kemudian pahat bergerak menjauh dari benda kerja. Pergantian alat potong dari pahat bubut muka menjadi mata bor berada di area yang jauh dari benda kerja. Mata bor bergerak mendekat ke benda kerja lalu melakukan satu gerakan pengeboran sedalam 10 mm diselingi dengan gerakan mundur sejauh 5 mm. Gerakan pengeboran dengan penarikan mundur dilakukan secara berulang-ulang hingga mencapai kedalaman akhir pengeboran. Mata bor berganti menjadi pahat bubut dalam. Eksekusi program berikutnya ialah pembubutan diameter dalam benda kerja menggunakan siklus G71. Pahat bergerak menyayat secara kasar ke arah memanjang dengan kedalaman pemakanan 1 mm dan gerakan mundur pahat atau retract sejauh 1 mm. Penyayatan kontur memanggil baris program sub nomor 200 hingga baris program sub nomor 300. Hasil penyayatan kasar masih menyisakan kelebihan ukuran diameter sebesar 0,2 mm. Selanjutnya pembubutan penyelesaian akhir menggunakan siklus G70. Pahat bubut kembali bergerak menjauh dari benda kerja dan berganti ke pahat bubut ulir. Pahat bubut ulir menyayat hingga mencapai diameter mayor ulir sebesar 30,3 mm. Proses simulasi pembubutan benda kerja telah selesai. Siswa membuka menu part dimension untuk memeriksa dimensi akhir benda kerja. Siswa memberi kesimpulan materi program G76 yang telah dipelajari. Titik awal mulai pahat bubut sebelum menyayat ulir berada di titik koordinat X28,4. Siswa yang telah mengikuti pembelajaran di sekolah akan bertindak sebagai tutor sebaya bagi kelompok belajarnya masing-masing yang terdiri dari 4 hingga 5 orang.
Lokasi belajar kelompok dipilih dengan memperhatikan jarak dan kemudahan yang mampu dijangkau oleh seluruh anggota kelompoknya. Selain itu, pembelajaran di luar sekolah selalu menerapkan protokol kesehatan. Semoga video ini bermanfaat bagi siswa yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Terima kasih, sampai jumpa kembali.